Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Solikah, mahasiswa S1 Perawatan Transfer Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan tingkat kesadaran. Pemeriksaan tingkat kesadaran dibagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kualitatif adalah kompos mentis, kemudian apatis, kemudian delirium, kemudian somnolen, kemudian sopor, semikoma, dan juga koma. Kemudian yang kuantitatif dengan skor, yaitu meliputi ACE, kemudian verbal, dan terakhir adalah motorik. Di mana pemeriksaan ACE ini skornya skor 4 apabila pasien membuka mata spontan, skor 3 apabila pasien membuka mata dengan dipanggil namanya atau dipanggil saja. Kemudian skor 2 apabila pasien membuka mata dengan diberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri ini bisa dilakukan di prosesus sipeudeus atau di tulang di alis sini, atau bisa di kuku sini atau di kuku kaki pasien. Kemudian yang terakhir adalah skor 1 pada membuka matanya. Diberikan apabila pasien tidak membuka mata sama sekali. Kemudian verbal. Pemeriksaan verbal ini meliputi yang pertama apabila pasiennya bisa diajak bercerita panjang lebar atau ngobrol panjang lebar, kita kasih skor 5. Kemudian apabila pasien menjawab pertanyaan dari orientasi waktu, tempat, dan juga orang salah satu atau betul hanya 2, kita berikan skor 4. Tapi dengan catatan pasien masih bisa diajak mengobrol. Kemudian apabila pasien tidak bisa diajak mengobrol atau hanya mengeluarkan satu kata seperti aduh, berarti kita berikan skor 3. Kemudian apabila pasien tidak mengeluarkan kata aduh atau mengeluarkannya kata-kata yang tidak jelas seperti mengerang, kita berikan skor 2. Kemudian apabila pasien tidak merespon, kita berikan skor 1. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan dari motoriknya. Apabila pasien mengikuti perintah, kita berikan skor 6. Apabila pasien menyingkirkan dari stimulus nyeri itu sendiri, kita beri skor 5. Kemudian apabila pasien ingin menyingkirkan stimulus itu tapi tidak sampai di tempat stimulus itu atau hanya setengah gerakan, kita berikan skor 4. Apabila pasien melakukan gerakan fleksi, berarti kita berikan skor 3. Apabila pasien melakukan atau memberikan gerakan ekstensi, kita berikan skor 2. Apabila pasien tidak berespon, kita berikan skor 1. Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Kak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Solika. Hari ini aku berjaga di ICU. Ini ibunya ya, Kak, ya? Iya. Boleh disebutkan nama tanggal lahirnya, Kak? Nama Abu Kaji Semi. Tanggal 1 Agustus 1960. Ya, sesuai dengan gelangnya ya. Hari ini saya akan melakukan pengkajian atau pemeriksaan kesadaran. Nanti waktunya sekitar 15 menit. Saya akan melakukan dari pemeriksaan mata, kemudian verbalnya atau ucapannya, kemudian motoriknya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh saya lakukan sekarang? Boleh. Oh iya, kalau gitu saya cuci tangan dulu ya. Ya. Ya, saya sudah cuci tangan, Kak. Saya tutup kordennya dulu ya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengkaji kesadaran kualitatif. Kesadaran kualitatif meliputi kompos mentis, kemudian apatis, kemudian delirium, kemudian somnolen, kemudian sopor, kemudian semikoma, dan juga koma. Untuk pasien ini pengkajian kualitatifnya yaitu somnolen atau tertidur, atau ketika diajak berbicara sering tertidur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesadaran
kesadaran kuantitatif, yaitu meliputi mata, kemudian verbal, kemudian motoriknya. Kalau pasien membuka mata secara spontan, kita berikan skor 4. Kalau pasien tidak membuka mata secara spontan atau dengan respon dipanggil namanya, kita berikan skor 3. Kalau dengan nyeri, kita berikan skor 2. Kalau 1 itu tidak ada respon. Ini pasiennya tidak membuka mata secara spontan, berarti skor 4 lewat. Berarti kita akan melakukan pengajian dengan memanggil namanya. Bu Semi, karena pasien tidak menjawab dan tidak membuka mata, berarti kita lanjut ke skor kedua. Tapi kalau pasien membuka mata, kita lanjut ke pengkajian verbal dan pengkajian motoriknya. Pengkajian verbalnya bisa menanyakan orientasi waktu, tempat, dan orang. Kemudian pengkajian motoriknya bisa dilakukan untuk memberikan perintah kepada pasien untuk mengangkat kaki atau tangannya. Karena yang tadi tidak berespon membuka mata, kita lakukan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri ini bisa dilakukan pada prosesus sipeudeus, kemudian pada alis atau di tulang alis, kemudian pada kukunya. Karena tadi tidak ada luka pada dadanya, saya lakukan rangsangan nyeri pada prosesus sipeudeus. Kemudian pada rangsangan nyeri ini bisa langsung kita nilai dari mulai membuka mata atau ACE, kemudian verbalnya dan motoriknya. Tadi membuka mata dengan rangsangan nyeri berarti skornya 2. Kemudian pasien mengatakan aduh berarti skornya 3. Kemudian motoriknya pasien menyingkirkan dari stimulus nyeri itu sendiri, berarti skornya motoriknya 5. Berarti totalnya 2, kemudian verbalnya 3, 5, kemudian motoriknya 5, berarti 10. Selanjutnya kita catat skor yang kita dapatkan tadi, kemudian kita sampaikan kepada keluarganya. Ini sudah saya dapatkan skornya, Kak. Skor dari pemeriksaan kesadaran ibunya 10, berarti tipe sedang. Nanti saya akan laporkan ke dokternya untuk pemeriksaan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan CT scan atau bagaimana. Tapi untuk saat ini kita akan melakukan pengkajian setiap hari selama 5 hari ke depan. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak. Kalau tidak ada, saya cuci tangan dulu. Saya sudah cuci tangan, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan nanti kakaknya bisa pencet tombol di samping ini ya kalau seandainya butuh sesuatu. Kalau gitu saya pamit dulu, saya buka kordennya. Saya kembali ke nurse station dulu ya, Kak. Selamat pagi. Iya. Yang terakhir adalah kita dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan tadi di rekam medis pasien. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini.